Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini untuk berkembang dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe sekarang. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi tips atau informasi tentang risiko jika Anda mendebat bos di tempat kerja. Dimana ketika kita kerja pada sebuah organisasi atau perusahaan, kadang-kadang kita tidak cocok atau tidak setuju dengan argumen atau pendapat bos. Nah, di sini ada risiko-risiko jika kita mendebat bos di tempat kerja. Lalu apa risiko itu? Silahkan simak terus video ini. Pada dasarnya, bos tidak senang jika kita mendebat bos di tempat kerja. Karena bagaimanapun, bos ingin kita tunduk pada kepemimpinannya atau kita tidak ingin berargumen dengan bos. Karena ibaratnya begini, ketika kita menjadi atasan atau menjadi bos di tempat kerja, kita pasti tidak ingin bawahan kita mendebat kita di tempat kerja. Karena jika bawahan kita mendebat kita, maka kita akan merasa marah terhadap mereka. Karena dianggap bahwa mereka telah melawan kita sebagai atasan. Nah, di sini langsung aja bahwa yang pertama, ketika kita mendebat bos, risikonya adalah yang pertama adalah dipecat kerja. Nah, dipecat kerja bisa terjadi pada Anda, terutama jika Anda melakukan kesalahan. Sebagai contoh, ketika Anda mendapatkan komplain dari customer Anda bahwa Anda bersikap kasar kepada customer. Kemudian customer komplain kepada manajer Anda atau kepada atasan Anda, di mana customer ini bisa mendapatkan nama Anda dari name tag Anda. Nah, Anda bisa dipecat, terutama jika Anda mendebat atasan ini. Nah, kasus di sini adalah Anda sudah bersalah, Anda tidak minta maaf kepada atasan, malah Anda mendebat atasan, seolah bahwa Anda tidak salah kepada atasan. Maka sikap ini tidak dapat ditoleransi, dan Anda bisa dipecat di tempat kerja Anda. Nah, makanya hati-hati sekali jika Anda bekerja di tempat kerja. Sebaiknya jika Anda melakukan kesalahan, terus terang bisa minta maaf kepada atasan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, sehingga atasan bisa memaafkan Anda. Jadi jangan sekali-kali mendebat atasan jika memang Anda bersalah, karena ujung-ujungnya Anda bisa dipecat di tempat kerja. Dan kemudian dampak yang kedua adalah diturunkan jabatan. Oke, diturunkan jabatan. Ketika Anda mendebat atasan atau bos Anda, maka Anda berkemungkinan bisa diturunkan jabatannya. Terutama jika Anda melakukan kesalahan atau terbukti bersalah. Jika Anda melakukan kesalahan, sebaiknya jangan mendebat atasan, seperti yang saya tunjukkan pada poin 1. Karena dampaknya Anda bisa diturunkan jabatannya. Karena ketika Anda mendebat atasan, atasan sangat tidak senang dengan sikap ini. Karena pada dasarnya atasan ingin dituruti apa yang menjadi perintahnya atau menjadi kepemimpinannya, sehingga atasan bisa merasa senang kepada Anda sebagai anak buah atau sebagai bawahan. Jika Anda melawan, maka ujung-ujungnya diturunkan jabatannya. Beruntung jika Anda masih diturunkan jabatannya atau masih dipekerjakan daripada dipecat kerja. Karena ini pernah terjadi di tempat kerja saya. Jadi dia bersalah dan melakukan kesalahan di tempat kerja, dan dia berdebat kepada atasan. Atasan tidak senang dan merasa marah, sehingga karena atas kesalahan dia diturunkan jabatan dia ke posisi yang lebih rendah. Nah, jika posisi dia udah paling rendah, artinya dia akan dipulangkan atau dipecat, seperti pada poin 1. Jadi hati-hati sekali ketika berdebat pada atasan. Sebaiknya jangan mendebat, atau lebih baik minta maaf atau diiyakan saja, walaupun mungkin Anda itu benar. Karena pada dasarnya atasan memiliki power, memiliki kekuatan dan kekuasaan di tempat kerja, sehingga hati-hati sekali dengan posisi atasan ini. Kemudian yang ketiga adalah mendapat SP atau peringatan. Mendapat SP atau peringatan. Jika Anda mendapatkan peringatan atau surat peringatan secara formal, pertama, kedua, dan ketiga kali, artinya Anda bisa dipecat dari tempat kerja. Seperti kasus pada poin pertama, dipecat dari tempat kerja. Nah, hati-hati sekali jika Anda mendebat kepada atasan. Ketika atasan didebat kepada Anda, artinya Anda berupaya untuk melawan. Walaupun Anda sebenarnya mungkin hanya memberikan suatu argumen atau hanya berpendapat kepada atasan. Nah, bagaimanapun atasan tidak senang didebat. Sehingga jika Anda merasa kurang setuju pada pendapat atasan, sebaiknya Anda sampaikan aja ketika meeting.
Ketika meeting, biasanya atasan akan mengadakan tanya jawab atau ajuan pendapat di akhir session. Nah, di sini Anda bisa mengajukan pendapat atau masukan kepada atasan. Ini kesempatan sangat penting sekali atau berguna ketika Anda di tempat kerja. Jadi jangan mendebat atasan walaupun Anda benar atau menurut Anda itu benar. Karena bagaimanapun atasan tidak senang didebat atau dipergunjingkan pendapatnya. Sehingga atasan tidak senang dengan cara ini. Ketika atasan memberikan SP kepada Anda, artinya Anda dianggap telah melanggar prosedur atau ketentuan perusahaan. Makanya hati-hati sekali ketika berdebat pada atasan. Jika memang Anda merasa salah, sebaiknya minta maaf saja, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah, dampak yang keempat adalah dibenci atasan. Dibenci atasan. Ketika Anda banyak berargumentasi atau mendebat atasan, atasan tidak senang Anda melakukan ini. Karena bagaimanapun, atasan adalah orang yang sangat senior dan bahkan sudah punya banyak pengalaman bertahun-tahun di perusahaan. Sehingga beliau mendapatkan posisi atasan yang lebih tahu daripada Anda. Ketika Anda banyak berargumentasi atau banyak mendebat atasan, Anda bisa dibenci sama atasan. Bahkan atasan akan malas berbicara kepada Anda. Karena mungkin sebelumnya atasan senang ngobrol kepada Anda atau bahkan sering berinteraksi kepada Anda. Semenjak Anda sering mendebat atasan, maka Anda akan dibenci atau dinegiri sama atasan karena atasan tidak senang cara Anda ini. Sebaiknya untuk Anda pertimbangkan agar tidak mendebat atasan di tempat kerja. Yang kelima adalah, dampak yang kelima adalah atasan kecewa. Oke. Atasan kecewa kepada Anda. Ketika Anda diterima kerja atau bekerja pada sebuah perusahaan, atasan berharap agar Anda bisa sukses di tempat kerja. Nah, karena atasan tersebut ingin Anda mengikuti segala peraturannya, segala perintahnya, dan tunduk pada peraturannya atau kepimpinannya. Ketika Anda sering mendebat atasan atau berargumentasi dengan atasan, maka atasan bisa benci kepada Anda, atasan juga bisa malas bicara kepada Anda. Akibatnya, ini bisa membuat atasan kecewa kepada Anda. Ketika atasan sudah kecewa kepada Anda, maka dampaknya adalah bahwa Anda tidak akan mendapatkan promosi kerja. Karena atasan sudah malas membantu Anda untuk promosi kerja. Karena dianggap bahwa Anda tidak tunduk pada kepemimpinannya atau perintahnya. Dan Anda dianggap kurang patuh terhadap perintah atasan. Sehingga sebaiknya jangan banyak berargumentasi atau mendebat atasan. Jika diperintah atasan atau tidak setuju dengan cara atasan, sebaiknya diomongkan baik-baik ketika meeting atau disampaikan secara baik yang tidak menyinggung perasaan atasan. Nah, di situ atasan akan bisa menerima biasanya. Ketika Anda banyak berargumentasi, artinya Anda bersikap melawan kepada atasan, sehingga atasan kecewa kepada Anda. Nah, sebaiknya hati-hati sekali ketika kita di tempat kerja. Jangan mendebat atasan atau banyak berargumen dengan atasan. Karena pada dasarnya atasan atau perusahaannya tidak senang Anda melakukan hal ini. Karena sebagai atasan, beliau ingin anak buahnya mematuhi prosedur kerja dan tidak banyak mendebat atasan. Sehingga atasan akan senang kepada Anda. Apalagi ketika Anda sedang berusaha untuk mengejar promosi kerja, sebaiknya jangan banyak mendebat atasan. Karena atasan tidak senang dengan cara ini. Anda harus mengiyakan dan menyetujui segala perintah atasan atau peraturan atasan. Walaupun kadang-kadang Anda merasa kurang nyaman atau tidak enak dengan cara atasan ini. Nah, seperti inilah 5 dampak jika Anda sering berdebat atau berargumentasi dengan atasan. Jadi, pesan saya hati-hati sekali di tempat kerja, jangan banyak mendebat atau berargumentasi dengan atasan. Karena itu nggak bagus buat Anda sendiri. Nah, terima kasih sekali. Semoga bisa memberikan manfaat dan edukasi buat Anda semua. Dan bagi yang belum subscribe, silakan bisa subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan nantikan video berikutnya yang lebih penting lagi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye.